Halo dan people, kembali lagi di Data Adidas Fan dalam program Trainer Review. Nah, di trainer review kali ini gue akan bahas Adidas legendaris ya, Adidas Orion. Nah, sebelum membahas sepatunya, gue mau cerita sedikit tentang Adidas Orion. Jadi tuh Adidas Orion tuh dirilis di akhir dekade tahun 70-an atau tepatnya di November tahun 1979. Nah, Adidas menjadikan Orion sebagai acuan untuk tren sepatu Adidas di tahun-tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi midsole ethylene vinyl acetate atau yang bisa kita kenal dengan EVA. Lalu, uppernya perpaduan nylon dan sweat leather yang kemudian menjadikan standar penggunaan material di sepatu Adidas era 80-an. Nah, dear people, di awal perilisannya ada dua tipe Adidas Orion. Yang pertama, Adidas Orion dengan T-bar sweat atau yang di bagian depannya itu menyerupai huruf T, yang laris dijual di UK dan Swiss. Seperti yang terlihat di poster ini. Nah, yang kedua, Adidas Orion dengan desain open toe, yang seperti kita lihat saat ini. Bahas Adidas Orion nggak lengkap nih tanpa kita ngomongin Terry Fox. Jadi, Terence Stanley Fox, atau yang biasa dikenal dengan Terry Fox, lahir pada 28 Juli 1958. Saat kuliah dan memasuki usia 19 tahun, beliau didiagnosa menderita kanker. Perkembangan penyakitnya mengharuskan salah satu kakinya diamputasi. Lalu, beliau memutuskan berlari melintasi Kanada untuk penggalangan dana guna penelitian kanker. Misi tersebut diberi nama Marathon of Hope. Pada tahun 1981, Marathon of Hope melampaui target Fox sebesar 24 juta US dollar dalam bentuk donasi. Nah, meskipun banyak menjalani pengobatan, Terry Fox harus meninggal di tanggal 28 Juni 1981. Nah, masuk ke tahun 2020, Adidas merilis sepatu spesial nih, people, memperingati 40 tahun Marathon of Hope-nya Terry Fox. Mengambil model Adidas Orion sama seperti yang beliau pakai sewaktu berlari. Yang unik, wrapping paper atau kertas pembungkusnya berisi surat yang ditujukan kepada Adidas sewaktu beliau mencari sponsor dalam Marathon of Hope. Adidas pun menyambut baik dan saat itu mengirimkan 26 pasang sepatu Adidas Orion. Nah, di depan gue ada 4 Adidas Orion, yang 3 ini vintage dan yang ini modern. Nah, keempat ini mengambil desain Adidas Orion yang versi kedua atau yang open toe design. Jadi depannya ini nggak ada sweat berbentuk T gitu. Nah, kita bahas detail sepatu yang vintage-nya dulu deh, people. Jadi sepatu Orion ini jadi salah satu acuan sepatu Adidas di era 80-an. Untuk upper, mayoritas dari sepatu ini uppernya ini nylon. Nah, kita bisa lihat di sepanjang sini, quarternya materialnya nylon sampai ke bagian toe-nya. Ini juga nylon, dan yang ini juga nylon. Ini yang ini warnanya mirip Adidas Rivera dan tipe ya. Lanjut ke bagian depan atau bumper atau frame-nya. Ini materialnya sweat leather, asli dari people. Ini juga materialnya sweat leather. Ini materialnya juga sweat leather. Dan kenapa sih dipilih sweat leather? Jadi kalau bagian toe-nya ini materialnya nylon juga, ini kaki bisa robek nih, jari-jari kaki bisa merobek bagian depannya gitu, bisa bolong. Lanjut ke bagian stripes. Untuk stripes-nya materialnya synthetic leather. Di sampingnya ada tulisan Orion. Ini juga materialnya synthetic leather dengan tulisan Orion di sampingnya. Ini juga materialnya synthetic leather dengan tulisan Orion di sampingnya. Jadi kenapa sih milih material synthetic leather? Karena agar sepatu ini jadi lebih ringan. Nah, sementara untuk ST-nya sama synthetic leather, yang ini juga synthetic leather, dan yang ini juga synthetic leather. Untuk di tong liningnya, ini materialnya tricot, terus ada woven label dari people ya, merek dengan 3 garis, terus ada tulisan Made in Taiwan, sama di ketiganya juga begitu. Ada woven label, nyambung ya dari depan ke belakang, dilipat aja. Ini Made in Taiwan. Untuk warna yang abu-abu, tali sepatunya warna hitam, materialnya polyester. Yang putih merah pakai tali warna putih, material polyester. Yang warna krem ini juga pakai material talinya polyester alias polyester lace. Lanjut ke bagian belakang ya, people. Ini kita bisa lihat heel counternya, ketiganya sama-sama pakai sweat leather, sweat asli.
ini sama kayak bagian bumper atau bagian frame-nya. Jadi untuk menjaga kaki saat lari ini nyaman di sini, nggak berubah bentuknya. Nah ini ketiga-tiganya sweat leather ya people ya. Ini sweat leather, ini juga sweat leather, dan ini sweat leather. Nah naik ke atasnya dikit, ini heel tab. Heel tabnya ini materialnya tiga-tiganya sama, synthetic leather, sama logo Adidasnya yang di sablon dari people ya. Nah lanjut ke bagian lining. Nah sepatu ini cuma punya collar lining. Nah ketiga collar liningnya ini sintetik dari people ya. Bisa dilihat di sini sintetiknya belum mengelupas, masih bagus. Nah sementara quarter liningnya sepatu ini nggak punya quarter lining karena uppernya ini nylon ini udah dilapisi dengan baker atau foam ditambah tricot. Jadi nylon, foam tipis, di bawahnya lagi ada tricot kayak semacam tekstil gitu yang membuat sepatu ini terlihat kokoh. Soalnya kalau nggak dipakai foam dan tricot, sepatu ini bakal mengkerut kalau cuma pakai nylon aja. Nah bisa dilihat nih di bagian dalamnya nggak ada quarter lining dari people ya. Jadi benar-benar upper nylon dipakai baker, foam dan tricot. Yang ini juga yang membuat sepatu ini jadi lebih ringan. Jadi nggak kebanyakan material di sepatu ini gitu. Nah, untuk insole-nya, kedua sepatu ini yang putih merah dan warna krem coklat ini, insole-nya ini materialnya semacam kayak terry loop material kayak anduk. Yang ini juga putih merah, materialnya terry ya, semacam kayak anduk, ditambah ada archi support-nya ya. Jadi buat yang kakinya rata, archi support-nya bisa dipotong atau dibuang. Nah, sementara untuk yang warna abu-abu hitam ini, insole-nya ada tulisan Adidas, dan ada stiker labelnya ya. Labelnya size-nya 8,5 atau 42 2/3. Lanjut ke bagian bottom atau outsole. Di midsole-nya dulu, di sini ada material EVA. Juga midsole-nya bahannya EVA. Ada 2 layer, yang putih sama yang merah. Yang juga materialnya EVA, warna hitam dan abu-abu. Lanjut ke bagian outsole. Outsole-nya ini ikonik banget dari people ya. Ada logo trefoil banyak banget. Ini ngingetin kita kayak Adidas Marathon TR yang menggunakan trefoil untuk grip di sepatunya. Di bagian depan sampai ke bagian belakang, di tengahnya ada logo trefoil gede. Nah, yang menarik di sepatu ini ada sizingnya gitu. Kayak di sini ada tertulis sizing size 8. Jadi ini outsole bisa dipakai untuk size 8 dan 8,5. Ini juga ada tulisan size 6. Ini juga ada tulisan size 8. Oh ya, khas dari Adidas Orion ini di bumpernya ada rubber ya. Ini kalender rubber, jadi rubber lembaran gede, terus dipotong-potong menyesuaikan bumper di setiap size-nya. Yuk lanjut kita bahas yang modern. Nah, ini sepatu punya cerita sendiri dari people buat gue. Jadi ini sepatu Adidas pertama gue. Gue inget banget di tahun 2008, gue datang ke Adidas Factory Outlet di Pangkalan Jati atau di Kalimalang. Waktu itu yang layanin gue namanya Erik sama Rangga. Terus gue lumayan kaget, tertuju di pojokan ada sepatu harganya 100.000 gitu. Kok kenapa bisa 100.000? Jadi sepatunya harga normalnya 699.000 atau hampir 700.000. Nah, gue inget banget saat itu OMR tuh sekitar 900 ribuan. Jadi sepatu ini 700.000, sementara OMR-nya itu 900.000. Nah, kenapa ini sepatu ini bisa jadi 100.000 dari harga 700.000? Jadi sepatu ini kategorinya SP atau special price. Jadi di Adidas Factory Outlet, kalau diskonnya di atas 70%, itu nggak boleh ditulis diskon 80 atau 90%. Itu ditulis SP atau special price. Apa special price? Sebenarnya ini sepatu ini ada sedikit kelainan. Jadi sebelah kanannya ini di labelnya bisa dilihat dari people. Ini size-nya 43. Dan yang sebelah kiri size-nya 42. Jadi selisih 1 cm dari people. Tapi kalau dipakai nggak kelihatan. Nah, kita bandingin sama yang vintage ya. Jadi yang untuk modern ini Adidas Orion versi yang kedua alias open to design. Jadi depannya ini nggak ada letter T berbentuk suede atau leather gitu. Nah, tapi ada juga versi modernnya dari people nih yang pakai velcro. Itu jarang banget dari people kelihatan gitu. Banyakan yang pakai tali sepatu. Sementara untuk mayoritas uppernya, kalau yang vintage ini pakai nylon, sementara yang gue punya ini materialnya leather. Di quarternya nih, sepanjang quarter ini, quarternya pakai nylon, ini quarternya pakai leather. Terus bagian toe-nya atau di bagian frame-nya ini pakai material suede. Sementara yang di modernnya yang punya gue,
ini materialnya leather. Lanjut ke bagian stripes. Strapnya sama-sama synthetic leather dengan ada tulisan Orion. Di sini juga ada tulisan Orion, cuma di sablon ya people, nggak di emboss ya, cuma di sablon doang. Strapesnya udah mengelupas nih punya gue, karena jadi pernah dipakai terus lama nggak dipakai jadinya mengelupas nih punya gue nih. Di bagian ST-nya kalau punya gue ini benar-benar pakai leather, sementara untuk yang vintage-nya ini materialnya synthetic leather. Untuk tongnya punya gue ini materialnya synthetic leather. Kalau untuk yang vintage ini materialnya nylon. Nah, hal kecil yang berbeda di modern sama yang vintage. Kalau yang di modern ada sedikit penambahan item yang menurut gue penting, yaitu lace loop. Fungsinya agar sepatu enggak terlalu miring ke bawah. Nah, sementara di versi vintage-nya nggak ada lace loop. Lanjut ke bagian belakang. Heel counternya sama-sama leather, yang vintage pakai suede, yang modernnya pakai leather. Masih bagus lihat people leathernya meskipun udah lecet-lecet. Terus untuk heel tabnya sama-sama sintetik, tapi punya gue sintetiknya udah mengelupas. Terus tulisan Adidas juga udah mulai ngilang. Lanjut, oh ya tadi ada woven label ya, woven labelnya sama, tapi desainnya agak beda sedikit di tulisan R-nya. Nah untuk woven labelnya sama-sama dilipat nih dari people, dari depan ke belakang. Cuma kalau yang dulu ada tulisan Made in Taiwan, yang ini nggak ada tulisannya alias polos. Karena untuk negara pembuat di sini ada size label Made in Vietnam, size-nya 9 UK untuk yang sebelah kanan. Ini artikel numbernya 012282, produksi September tahun 2006. Lanjut ke bagian lining, punya gue sama, materialnya ini collar liningnya synthetic leather, udah mengelupas. Terus di quarter liningnya ini ada material tekstil biar nyaman dipakainya. Terus di bagian insole-nya karena ini sepatu udah tempur banget, tulisan Adidasnya udah nggak kelihatan. Lanjut ke bagian bottom atau sole-nya. Jadi kedua sepatu ini yang pertama bisa dilihat di depannya ini pakai bumper rubber. Terus di bagian midsole-nya sama-sama pakai EVA, sama kayak zaman dulunya juga sama. Ini juga pakai EVA. Terus yang menarik di bagian outsole-nya dari people, outsole yang vintage, logo trefoil-nya terlihat sedikit agak lebih gendut gitu dan lebih rapat. Sementara yang modern, logo trefoil-nya sedikit lebih lancip dan lebih presisi gitu. Terus di bagian sini sama, tengahnya ada logo trefoil dan tulisan Adidas. Terus untuk yang modern ini nggak ada nomor sepatunya di sole-nya. Untuk yang vintage ada nomor 8. Terus yang untuk vintage ini logo trefoil-nya sedikit lebih terekspos di bagian tengah. Sementara yang untuk modern ini agak kurang terekspos, jadi sejajar sama bagian pinggiran outsole-nya. Gue yakin banget nih sepatu nggak gue pakai dalam keadaan tempur berat ya gitu, jadi sole-nya nggak begitu habis. Tapi untuk yang vintage ini lebih sedikit terekspos. Itu sih that people. Oke, terima kasih that people sudah nonton Trainers Review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika ada Adidas yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kita di @adidasfan. Sampai bertemu lagi di Trainers Review berikutnya. Dadah!